Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 5 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa, Pendidikan Agama Islam. Kita akan lanjutkan untuk materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Kalian buka buku paketnya halaman 110. Kita akan belajar tentang sikap terpuji. Sikap terpuji itu adalah sikap yang baik atau sikap yang hendaknya selalu kita lakukan, karena sikap itu mendatangkan pahala. Sikap itu mendatangkan hati orang bergembira. Karena ketika kita bersikap baik, maka orang lain dan Allah pun akan suka terhadap kita. Salah satu sikap terpuji yaitu adalah sikap sederhana, yang mana kita diantara atau kita sederhana itu adalah tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ngirit. Intinya apa? Kita berada di tengah-tengah, tidak kemudian membelanjakan uang sesuka hati sampai semua yang mungkin perlu tidak perlu kita penuhi semua, atau kita mau beli mikir beberapa kali, atau mau beli ini padahal itu penting tetapi malah kita keep. Ada pilihan harga, yang harga ini kita milih yang paling murah pada kualitasnya belum tentu itu yang bagus. Maka kita di antara tengah-tengah ya, di antara tengah-tengah, namanya sikap sederhana, tidak boros dan tidak kikir. Hidup sederhana ini dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara kedua secara wajar. Maka ini adalah dalil tentang sederhana. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau itu memang hal yang perlu, maka kita akan perlukan. Kalau memang tidak perlu dan itu condong terhadap boros, maka perlu kita tahan. Dan apabila itu condong terhadap kikir, kita terlalu tidak ingin mengeluarkan uang sampai kebutuhan pokok pun tidak akan kita keluarkan, maka itu juga tidak bagus. Maka yang paling bagus adalah qawama, dzalika qawama wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara tengah-tengah itu yang paling bagus. Berdasarkan ayat itu, maka juga bisa kita diartikan sebagai hemat. Hemat itu bukan berarti kita kemudian pelit atau kikir ya, tapi hemat itu mengeluarkan sesuatu sesuai kebutuhannya, sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang ada orang yang dia itu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Maka di sini orang yang hemat itu adalah yang mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Ya bolehlah kita memenuhi keinginan, tapi kalau kita terus kalah dengan keinginan, karena manusia itu ketika dia ingin dipenuhi maka akan timbul keinginan-keinginan terus dan tidak akan ada puasnya. Maka yang harus ngontrol adalah kita sendiri. Artinya orang yang hidup sederhana, hemat dalam menggunakan hartanya, tidak berlebihan. Harta yang dimiliki digunakan secara wajar. Di sini ada orang yang berpakaian rapi dan sesuai kebutuhan. Dan di sini ada saat di sekolah berkumpul dengan teman-teman dan tidak sombong. Nah, itu termasuk salah satu sederhana seperti itu. Jadi pakaian intinya bersih, bagus, tidak perlu mahal. Nah, apalagi pakaian sampai beli ratusan juta, puluhan juta. Ya memang tidak apa-apa kalau punya uang, tetapi sepertinya lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat, atau mungkin bisa kita gunakan untuk hal-hal lain yang bisa mungkin manfaat untuk orang lain, seperti itu. Allah melarang hambanya hidup berlebih-lebihan dan ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 27, sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Yang mana orang-orang yang boros itu adalah temannya setan, dan setan itu tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Otomatis kalau kita temannya ya ikut itu. Makanya jangan sampai kita boros. Hidup sederhana
Sikap yang diajarkan oleh Rasulullah tidak pernah bermewah-mewahan, hanya biasa saja, ala kadarnya. Oleh karena itu, sikap sederhana Rasulullah diteladani. Maka orang yang hidupan sederhana itu yang dilakukan oleh anak muslim dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Contohnya seperti ini ya. Yang pertama adalah hemat, tidak berlebihan. Ya, kemudian suka berbagi. Kalau kita punya kelebihan harta kita banyak, kita punya uang yang mungkin banyak, kita bisa sisihkan sedikit dari harta kita untuk orang lain. Bersikap ramah dan rendah hati, walaupun kita orang yang kaya, walaupun kita tinggi derajatnya, tetapi tolong untuk selalu bersikap ramah dan rendah hati, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Tidak pamer. Kadang orang itu mungkin dia suka untuk menunjukkan sesuatu yang baru yang dia miliki, yang sampai-sampai dia menganggap orang lain nggak bisa beli apa yang dia miliki, itu namanya pamer. Nah, hal seperti itu tidak boleh, condong kepada sombong. Maka biasa saja untuk hal-hal yang mungkin kita miliki. Berpakaian sederhana itu bukan kok pakaian yang compang-camping atau pakaian yang mungkin lusuh, tidak, tetapi tetap rapi, tetap bagus, tetapi yang mana pakaiannya sederhana, ala kadarnya saja. Tidak kemudian pakaian harga 1 miliar katakanlah, seperti itu umpama. Itu adalah ya mungkin beberapa orang ada yang seperti itu, tapi menurut Mister lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Pakaian sederhana saja. Bicara yang sopan santun, dengan yang lebih tua menghormati, dengan yang lebih muda menyayangi. Bicara yang bagus, jangan sampai bicara yang sampai menyakiti hati orang. Tidak merendahkan orang lain. Kemudian kalian kalau punya ini, aku punya ini, kamu nggak punya kan? Nah, berarti kamu miskin. Nah, itu sama saja tidak boleh merendahkan. Nah, merendahkan ini bukan cuma harta toh, tapi ilmu juga. Ada orang yang kamu nilainya berapa? Kamu 50 ya? Aku lo lihat 100, nggak pernah aku dapat nilai di bawah 100, katakanlah kayak gitu. Itu namanya merendahkan orang lain dan sombong. Nah, di antaranya hikmah hidup sederhana. Manfaatnya apa hidup sederhana? Di sini bisa berhemat ya. Otomatis kalau orang hidup sederhana, hemat dia. Dia punya banyak teman juga, hemat itu punya simpanan untuk masa depannya. Kemudian menjadi anak yang baik, otomatis akan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu halaman 112, yang mana selain daripada sikap terpuji tadi adalah sederhana, adalah sikap ikhlas. Ikhlas ini artinya adalah bersih atau tulus hati. Kita beramal bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal itu benar-benar tidak karena orang lain, tidak karena ingin dipuji, tidak karena ingin dapat imbalan, tapi semata-mata ya beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melakukan sesuatu, setiap muslim dianjurkan untuk ikhlas, apapun itu ya. Orang ikhlas hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Berdasarkan ayat itu, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu hendaknya dilakukan dengan ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ini. Orang berjamaah ibadah hanya mengharap ridha Allah. Jangan kemudian kalian beribadah hanya pengen dipuji orang. Itu loh anaknya yang ini namanya ini dia rajin sekali sholatnya. Nah itu hanya ingin mendapatkan pujian, maka amalnya tidak dapat pahala, hanya dapat pujian saja di dunia. Di akhirat kosong nilainya. Maka jangan sampai kita zong dalam beramal ya, karena kita tidak ikhlas. Kemudian berbagi dengan orang yang tidak mampu karena Allah. Jangan kemudian kalian berbagi semata-mata kalian mencari
pangkat ya namanya dermawan, atau biar dikatain orang, oh itu loh orangnya dermawan banget, dikit-dikit ngasih uang, nah, kayak gitu. Dalam hati kita niatnya cuma pengen dapat predikat itu, maka cuma dapat dunia saja, amal akhirnya sudah tidak ada. Maka biasakan untuk selalu bersikap ikhlas dimanapun dan kapanpun, saat apapun ya. Kemudian biasakan hidup ikhlas. Di antara hikmahnya apa hidup ikhlas? Mendapat ridho Allah pastinya ya. Hanya mencari ridho Allah. Hati tenang dan tidak terbebani. Jangan sampai kita jadi terbebani, berbuat baik malah terbebani hatinya karena tidak ikhlas. Umpamanya berbuat baik, aku berbuat baik kok tak tunggu-tunggu nggak ada toh yang bilang aku ahli ibadah gitu. Itu jadi hidupnya nggak tenang. Makanya ikhlas saja. Kalau kita baik, dipuji orang, tidak kemudian kita menjadi bangga, kita tinggi hati. Kalau dicemooh orang, kita kemudian tidak lantas sakit hati. Jadi ibaratnya ikhlas itu adalah dipuji tidak apa-apa, mau dicaci mau diejek orang juga tidak apa-apa, karena yang kita lakukan itu bagus. Maka komentar-komentar yang lain mempengaruhi amal kita. Kalau kita berpengaruh, maka itu kita condong ke arah yang mana tidak ikhlas. Kalau ikhlas karena Allah, ya udah orang mau bilang apa, yang penting aku ikhlas karena Allah. Mau dipuji nggak dipuji, ya terserah. Melatih diri menjadi anak yang sabar, ya sabar, ikhlas. Ikhlas itu biar hatinya sabar. Jadi potensi manusia itu ingin dipuji, ingin tapi kita sabar untuk menahan diri kita. Menjadi anak yang jujur dan amanah, otomatis ya tidak mudah terpengaruh dengan isu. Nah, nanti diberitakan kalian mamanya orang terkenal berinfak 1 miliar, kok tak tunggu-tunggu nggak ada beritanya. Muncul berita katanya sumbangan 1 miliarnya hasil dari ini ya, terpancing oleh isu dan akhirnya dia menjadi was-was dan jadi tidak ikhlas seperti itu ya. Contoh saja seperti itu. Ya, jadi udah paham ya, untuk sederhana dan ikhlas. Maka setiap amal kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Materi kita tidak ada tugas untuk pagi hari ini, hanya kalian nyimak saja video Mister ini. Kalian baca-baca lagi untuk sederhana dan ikhlas ya, agar kita semakin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak yang soleh dan solihah. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.